Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Jurnia Dian Khalifah dan saya sendiri Muhammad Bagus Asidik, kami akan menyampaikan materi mengenai Al-Munasabah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Pengertian al-munasabah. Secara etimologis, munasabah berarti al-musyakalah dan al-muqarabah, yang berarti saling menyerupai dan saling mendekati. Secara terminologis, munasabah berarti adanya keserupaan dan kedekatan di antara berbagai ayat, surat, dan kalimat yang mengakibatkan adanya hubungan. Hubungan tersebut bisa berbentuk keterkaitan, makna, ayat-ayat, dan macam-macam hubungan, atau keniscayaan adalah pikiran, seperti hubungan sebab dan musabab, hubungan kesetaraan, dan hubungan perlawanan. Munasabah juga dapat dalam bentuk penguatan, penafsiran, dan penggantian. Pengertian munasabah menurut para imam. Adz-Dzakarshi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami. Tatkala dihadapkan pada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Manna' al-Qoton, munasabah adalah keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam suatu ayat, atau antara ayat pada beberapa ayat, atau antara surat di dalam Al-Quran. Ibnu al-Arabi, munasabah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Macam-macam al-munasabah. Munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. As-Suyuti menyimpulkan bahwa munasabah antara satu surat dengan surat sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Munasabah antara nama surat dengan isi dikandungnya. Nama-nama surat yang ada dalam Al-Quran mempunyai kaitan dengan pembahasan yang ada pada isi surat. Misalnya, surat Al-Baqarah isinya banyak menceritakan lembu. Munasabah antar bagian suatu ayat. Munasabah antar bagian ayat sering berbentuk pola munasabah at-tadad, perlawanan, seperti berikut ini. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian, dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan sering terlihat dengan jelas, namun juga sering terlihat tidak jelas. Munasabah yang terlihat jelas pada umumnya dapat diketahui bahwasanya menggunakan pola ta'kid, penguat, tafsir, penjelas, i'tirad, bantahan, dan tasydid, penegasan. Munasabah antara suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya. Pada surat Al-Baqarah ayat 1-20, Allah memulai penjelasan tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kelompok ayat yang berikutnya, dijelaskan tentang 3 kelompok manusia beserta sifat-sifatnya seperti mukmin, kafir, dan munafik. Munasabah antara pemisah, fasilah, dan isi ayat. Setidaknya ada 2 tujuan pada jenis munasabah ini. Yang pertama adalah menguatkan, tamkin, seperti dapat diketahui dalam surat Al-Ahzab ayat 25, dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, lagi
mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan, dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Munasabah antara awal surat dengan akhir surat yang sama. Contoh munasabah ini terdapat dalam surat Al-Qasas. Pada awal surat, yakni pada ayat 1-32, menjelaskan perjuangan Nabi Musa. Sementara di akhir surat ayat 83-88 memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang menghadapi tekanan dari kaumnya dan akan mengembalikannya ke Mekah. Di awal surat tidak menolong orang yang berdosa, sedangkan di akhir surat Nabi Muhammad SAW dilarang menolong orang-orang kafir. Munasabah tersebut terletak pada kesamaan kondisi antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW yang sama-sama mengalami berbagai tekanan. Munasabah karena adanya keterkaitan atau adanya suatu peristiwa. Contoh dari munasabah ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 245 dengan surat Al-Imran ayat 181. Dalam surat Al-Baqarah ayat 245 disebutkan, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda. Allah menyempitkan dan melampangkan rezeki, dan kepadanya kamu dikembalikan. Munasabah antara penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Contoh dari munasabah ini dapat ditemukan pada ayat terakhir surat Al-Ahqaf dengan awal ayat pada surat Muhammad. Pada ayat terakhir surat Al-Ahqaf disebutkan, pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari, inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Pada ayat pertama surat Muhammad dikatakan, yaitu orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal-amal mereka. Pada ayat terakhir surat Al-Ahqaf dijelaskan mengenai ancaman dan siksa bagi orang-orang fasik, sedangkan pada ayat pertama surat Muhammad dijelaskan karakteristik dan ciri-ciri orang fasik. Kegunaan mempelajari munasabah. Di antara kegunaan mempelajari munasabah adalah sebagai berikut. A. Dapat mengembangkan anggapan orang yang menganggap bahwa tema-tema Al-Quran tidak mempunyai hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. B. Mengetahui hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surat-suratnya yang satu dengan yang lain, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. C. Dapat mengetahui ketinggian atau keindahan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta penyesuaian antara ayat atau surat yang satu dari yang lain. D. Dapat membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain.